Halo Bu Guru serta teman-teman yang kita sayangi. Hari ini kita akan menampilkan video cerita bergambar yang telah kita buat. Di video ini, kalian bisa melihat perjalanan para tokoh penting bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dirangkum dalam video berdurasi pendek ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saksikan saja kisahnya. Dan sebelum itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Bu Nancy dan Bu Tanta yang telah membimbing kita dalam mengerjakan tugas ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke dalam videonya. Setelah pulang dari Rengas Dengklok, Soekarno bersama rombongannya segera menyiapkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno mengantar pulang Fatmawati dan Guntur. Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Major Jenderal Koichi Yamamoto. Sampai jumpa sayangku, hati-hati di jalan. Selamat malam, apakah Mayor Jenderal Koichi Yamamoto ada di rumah? Saya Maeda. Soekarno dan Hatta ingin bertemu dengan Anda. Apa-apaan ini, sungguh ribut di tengah malam, pergi dari sini. Bagaimana ini? Dia menolak bertemu dengan kita. Laksamana Maeda, apakah engkau ada rencana lain? Hal seperti ini memang wajar terjadi. Bagaimana kalau kita pergi mencari Jenderal Otoshi Nishimura? Dia sepertinya lebih bisa diajak berbicara. Baiklah kalau begitu, kami ikut Laksamana saja. Nishimura, anata wa karera to hanasu dake desu. Hai. Ya. Lalu, mereka pergi menemui Major Jenderal Nishimura. Assalamualaikum, Mayor Jenderal ada di rumah? Ya, kenapa kalian mencariku? Jadi begini, apakah kami orang yang kalian jajah boleh memproklamasikan kemerdekaan? Tidak bisa. Kami orang Jepang punya integritas. Hal ini terjadi karena dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak dapat mengubah status quo. Setelah pertemuan ini, mereka memutuskan untuk tidak berdiskusi dengan pihak Jepang lagi. Kita yang merdeka selalu dipersulit. Bung, ayo kita membuat naskahnya sekarang. Tulis di sini. Bukan Bung, di rumahmu. Jangan. Oke, di rumah saya saja. Jangan. Di rumah Laksamana Maeda saja. Oh, boleh. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena dianggap aman dari anggota-anggota Angkatan Darat Jepang yang hendak menggagalkan usaha bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Para tokoh berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Di sana hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chosangiin, yang totalnya berjumlah 40-50 orang. Di ruang makan Maeda, dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sana hadir Miyoshi, orang kepercayaan Maeda, Soekarno, Sudiro, Burhanuddin Muhammadiyah, yang menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ramai sekali, lagi ada acara apa? Sebuah perjuangan tidak akan berhasil tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Judulnya proklamasi. Lalu, apa lanjutannya? Saya sudah tidak tahu lagi. Bagaimana Ahmad? Tambahkan ini aja. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan ini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terus, Jakarta, 17-8-05. Wakil bangsa Indonesia. Dibikin jadi penutup. Oke ya? Oke, Bung. Sudah, oke Bung. Baiklah, sekarang akan saya segera ketik. Oke, naskah sudah ada. Silakan dilihat. Lebih tepat,
akan lebih bijak kalau ditambahkan tanda tangan. Saya menginginkan semua yang hadir di sini untuk menandatanganinya. Menurut saya, tidak usah, karena banyak yang hadir di sini yang merupakan kolaborator Jepang. Saya sarankan Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani. Oke, sekarang saya tulis. Sekarang giliranmu, Bung. Siap! Ini adalah naskah proklamasi Indonesia yang asli dari tahun 1945. Perubahan yang dihasilkan adalah kata tempo yang diganti menjadi kata tempo, penulisan tanggal Jakarta 17.08.05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Demikian pada pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Soekarno mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 256. Pembacaan proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para pemuda bekerja keras untuk menyelenggarakan pembacaan naskah proklamasi. Mereka mengirim kabar untuk memberitahukan masyarakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera tiba. Pamflet, pengeras suara, dan mobil dikerahkan ke seluruh penjuru kota. Mereka memperbanyak teks proklamasi dan akan segera menyiarkannya ke seluruh dunia. Pada pagi hari itu, rumah Soekarno dipadati oleh kerumunan massa. Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sudiro memerintahkan Suhut Sastro Kusumo untuk menyiapkan bendera dan tiang bendera. Pada hari itu akan dilakukan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan terdapat sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Tepat pada pukul 10, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati muncul ke serambi depan. Aduh, banyak sekali yang menatap wajahku. Aku sudah cantik belum ya? Soekarno-Hatta maju beberapa langkah. Lalu Soekarno segera membacakan teks proklamasi. Tes. 1, 2, 3. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Jadi, kita sudah di akhir video ini. Dan kita akan menyajikan beberapa kata-kata mutiara dari video berdurasi pendek ini. Yang pertama yaitu, ambillah setiap kesempatan yang ada tanpa berhenti berjuang. Yang kedua, senantiasa memiliki rencana cadangan untuk menjadi alternatif bagi kita apabila menemui kegagalan. Dan yang ketiga, sebuah perjuangan tidak akan berhasil tanpa persatuan dan kesatuan. Nah, itu dia sejarah dan kisah di balik rencana persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tersebut? Apakah kagum, senang, atau bangga? Apapun perasaan kalian, kami mengharapkan video ini dapat membantu kalian untuk menambah ilmu dan wawasan kalian. Selain itu, pastikan ada pelajaran yang dapat dipetik dari video tersebut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami.